Hukum orang yang ngutang. Nah, ini nanti banyak yang kena nih. Jangan pulang dulu, jangan pulang dulu. Bagaimana orang yang berutang punya kemampuan tapi dia tak mau membayar. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran tentang hutang. Surat Al-Baqarah 282. Ingat itu. Al-Baqarah 282. Ayat yang paling panjang tentang hutang. Solatmu banyak, puasamu banyak, zakatmu banyak, ke Makkah bolak-balik, tapi hutang tak kau bayar. Di akhirat nanti kau akan dituntut. Solatmu kau kasih ke dia, puasamu kau kasih ke dia, zakatmu kau kasih ke dia. Setelah amalmu habis, akhirnya dosa dia pula dipindahkan kepada engkau. Maka pulang dari sini jangan langsung pulang ke rumah, bayar hutang. Orang mati syahid akan dapat 4. Pertama, tidak merasakan sakaratul maut. Sakaratul mautnya macam dicubit saja. Yang kedua, tidak merasakan azab kubur. Yang ketiga, tidak merasakan hisab. 4, langsung masuk surga. Ilat dain, kecuali hutang. Sedangkan mati syahid saja hutangnya tetap dituntut. Apalagi mati konyol. Bayar hutang, bayar hutang, bayar hutang. Jangan terlalu banyak ngutang. Mobil ngutang, rumah ngutang, motor ngutang, panci ngutang, rice cooker ngutang. Satu-satunya yang lunas di rumahnya itu bininya. Andai bini boleh ngutang, bini pun ngutang juga. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebencuk cincin emas, ngutang. Orang kalau utangnya tak banyak, maka detak jantungnya normal. Tapi kalau banyak utang, banyak utang. Apakah sholatnya diterima Pak Ustadz? Sholatnya masih bolong-bolong. Ini. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Kalau atasanmu nelpon bukan main, ya Pak, sebentar Pak, ya Pak, sebentar Pak, ya Pak, sebentar Pak, ya Pak, sebentar Pak, ya Pak, sebentar Pak. Tapi kalau Allah yang memanggil, hayya 'alas shalah, kau aja duluan lah. Saya sebagai pimpinan tidak peduli kepada atasan, tidak peduli kepada siapapun. Kalau sudah azan berkumandang, saya harus sholat berjamaah. Kapolda Sulawesi Selatan. Bangga kita, berseragam mereka. Bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentara, kok tak perlu ceramah. Polisi tentara tak perlu ceramah. Cukup dengan seragamnya datang sholat berjamaah. Allahu Akbar. Apa kata ibu-ibu dari atas? Nak, tengok. Tentara sholat, polisi sholat. Bapak kau tak sholat. Ustadz yang mulia, aku ini tak ingin nikah karena aku ingin menempuh ilmu. Pokoknya dia tak mau nikah. Orang yang tidak mau nikah itu perlu kita periksa. Sedangkan yang sudah nikah ini aja mau nikah lagi. Kenapa dia tak mau nikah? Apa masalah dia? Kalau dia kena penyakit inin artinya impoten. Senapan angin tak meletup. Suami yang kena penyakit impoten, maka punya kesempatan berobat setahun. Kalau suami yang impoten berobat setahun tidak sembuh, maka istri boleh menggugat ke pengadilan. Udah, siap ibu? Hitung dah berapa bulan dia tak hidup. Laki-laki, dia makan, dia minum, dia ada libido seksual, maka dia mesti menikah. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tidak ikut sunnahku, maka dia bukan umatku. Tapi Imam Nawawi enggak nikah Pak Ustadz. Imam Nawawi hidupnya tahun 676. Kita sekarang 1440. Zaman Imam Nawawi, perempuan itu yang nampak cuma biji matanya. Yang lain tertutup.
Zaman kita sekarang matanya tertutup, yang lain terbuka. Jadi kalian anak-anak muda, ku nasihatkan kalian menikah. Mudah-mudahan anak-anak muda yang belum dapat jodoh dimudahkan Allah jodohnya. Jangan kalian hidup tak mau menikah. Di kampung kami ada masjid diimami oleh anak muda, belum kawin dia. Sahkah bila anak muda itu mimpin sholat berjamaah? YouTube Somad. Tulis di search Somad syarat imam. Enter 14 syarat imam. 1, 2, 3, 4. Nomor yang ke-14 nikah. Jadi kalau imam itu maju ke depan, yang pertama pemimpin, yang kedua paling paham Quran, yang ketiga paling banyak hafalan, sampai bawah. Yang nomor yang ke-14 sudah nikah. Jadi nikah itu yang ke-14. Di tempat saya pun sama Bapak Ibu. Bulan Ramadan banyak santri tahfiz Quran jadi imam. Anak tahfiz Quran di pesantren hafal Quran jadi imam. Makmum mempermasalahkan, Ustaz Somad, iya, itu anak muda itu udah nikah atau belum? Pak, nikah nomor 14. Dia memang belum nikah tapi 30 juz dalam kepalanya. Kau udah 2 kali nikah belum juga hafal juz amma. Nikah itu ada. Masalah nikah tak nikah bukan tak ada dalam syarat imam, tapi nomor 14. Maka nanti kalau ada imam muda, kalau anak muda jadi imam, hafal Quran, jangan kau permasalahkan. Kau datangi dia. Kau anak muda? Iya. Kau belum nikah? Belum. Datang ke rumah, mau kunikahkan kau dengan anak gadis. Begitu, jangan dipermasalahkan dia. Insya Allah dia akan menjadi menantumu. Dari rahim yang suci anak gadismu, dari anak lajang yang hafal Quran, akan lahirlah generasi-generasi Muhammad sallallahu alaihi